Apa ini? Lah, ngapa? Jangan. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Yuyun. Saya ada di Malang, ya. Tadi dibuka dengan satu film, ya. Filmnya singkat, tapi buat saya sangat bermakna, ya. Saya udah beberapa kali ya melihat film itu, tapi nggak bosan-bosannya karena untuk mengingatkan saya bahwa ke depan saya mau seperti apa gitu. Mau kesehatan yang nanti ke depannya sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Nah, kalau Bapak Ibu nih disuruh memilih mau yang kiri atau yang kanan? Oh, lagi di mute semua ya. Pasti jawabannya adalah milihnya yang sebelah kiri. Benar atau benar ya? Nah, cuman untuk yang namanya menuju yang tadi filmnya sebelah kiri, itu enggak simsalabim abrakadabrak gitu ya. Enggak ibaratnya itu sekonyong-konyong bahwa kita akan mengalami seperti itu. Tapi semua itu adalah butuh bagaimana langkah kita, bagaimana lifestyle saya gitu ya, bagaimana pola makan saya gitu ya, banyak hal ya. Makanya benar-benar saya senang banget ya acara seperti ini yang namanya workshop ya. Saya udah ngikutin beberapa kali ya, bahkan nggak kehitung ya puluhan kali ya di beberapa kota dengan beberapa narasumber gitu ya. Karena buat saya itu bukan untuk ngajar, bukan. Saya di sini dalam hal ini bukan ngajarin Bapak Ibu sama sekali enggak. Buat saya sharing ini tujuan saya adalah untuk mengingatkan saya pribadi ya, secara saya pribadi, karena untuk membuat hidup sehat itu butuh komitmen yang tinggi. Saya sadar banget Bapak Ibu gitu ya, beberapa tahun yang lalu sebelum saya ngikutin workshop ya, pola hidup saya itu luar biasa fantastik ya. Yang namanya kepengen, yang namanya lidah, mulut itu makan enak itu kepengen banget gitu ya. Apalagi waktu itu saya kerja di bank, sering entertain nasabah. Kebetulan kalau entertain nasabah itu nggak pakai uang kantong sendiri gitu. Jadi bisa di reimburse waktu di kantor karena keperluan kantor kan, keperluan pekerjaan. Yang terjadi adalah ya jujur aja agak kalau orang Makassar bilang tuh agak balala kalau makan gitu ya, apalagi gratis-gratis gitu. Kemudian saya juga paksakan diri untuk melakukan diet, tapi dietnya bukan diet yang sehat. Sehingga jujur yang namanya berat badan atau timbangan itu kayak yoyo ya, naik turun, yang membuat bahwa kulit ini nggak cerah gitu ya, kurus tapi kuyu gitu.
Nah, saya betul-betul terima kasih dengan saya ikutin acara seperti ini, saya diundang, saya diarahkan. Makanya nanti kalau Bapak Ibu benar-benar mengikuti workshop ini ya, sekali lagi bukan untuk ngajar ya, tidak sama sekali. Karena betul-betul ini adalah sharing pribadi saya karena saya merasa gitu terpanggil untuk sharing ya, untuk sharing ke teman-teman semua karena saya pribadi merasakan manfaat yang sangat luar biasa setelah saya ngikutin beberapa kali workshop seperti ini dan saya praktekkan ya. Luar biasa banget, saya merasa lebih happy, lebih healthy gitu ya. Lebih peace gitu ya. Nah, makanya saya akan share ke Bapak Ibu ya, sebenarnya yang saya rasakan itu luar biasa ya. Makanya benar-benar nanti Bapak Ibu akan terima kasih ya kepada yang sudah memberikan link di Zoom ini ya. Apalagi nanti setelah ikut ini mempraktekkan, walaupun nggak semuanya. Saya pun juga belum sempurna Bapak Ibu. Saya pun masih butuh proses ya untuk mendisiplinkan diri. Minimal adalah saya membuat satu keputusan walaupun hari ini saya masih terus untuk memperbaiki lagi gitu ya. Nah, saya akan share ya, lanjutkan share saya. Oke. Nah, ini tadi seperti yang tertera ya sebelum saya buka ya. Ada maaf. Ini filmnya kok masih muncul terus, rasanya kepengen diputar terus ini filmnya ya. Oke, apalagi yang baru muncul kayaknya minta diputar lagi ya. Oke, jadi ini adalah satu huruf ya, kelihatan gitu, healthy, happy, harmony gitu ya. Enak banget gitu ya, bagaimana sehat, bagaimana bahagia, karena kalau yang namanya sehat kita pasti bahagia, dan bagaimana hidupnya itu bisa harmoni seperti yang ada di film tadi itu. Makanya Bapak Ibu temukan jawabannya, benar-benar lihat ya penjelasan ini, nanti sharing workshop ini sampai benar-benar selesai. Bapak Ibu akan menemukan sebenarnya healthy, happy, harmony itu seperti apa ya. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, apa sih hidup yang kuat itu? Ternyata kuat itu nggak cuma hanya kuat di tubuh, tapi bagaimana pikiran itu kuat, kemudian semangatnya juga kuat, dan tentunya ini juga dipengaruhi oleh berbagai macam hal, ya. Nah, oke. Nah, kenapa? Kita lihat semua, kita tahu semua bahwa untuk mengarah ke hidup sehat hari ini itu tantangannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu hari ini perhatikan gitu ya, orang-orang yang hari ini gitu ya, hidupnya panjang gitu ya, nenek kakek kita dulu hidupnya panjang, itu karena mereka mengalami satu pola hidup itu yang lebih sehat, lebih alami. Makanya sengaja virtual background saya pakai yang namanya view alami ya, karena alami itu lebih enak di mata. Kalau Bapak Ibu betul-betul bisa berada di situ, pasti juga merasakan lebih sejuk dan lebih enak, betul nggak ya? Nah, kita perhatikan apa sih tantangan kesehatan global sekarang ini gitu ya. Kita lihat, perhatikan, tanpa kita bisa pungkiri, polusi lingkungan luar biasa di mana-mana, ya. Makanya benar-benar ya, kalau kita lihat bukan mensyukuri kondisi sekarang ini gitu ya, tapi semua itu pasti ada maksud tujuan Allah memberikan pandemi ini apa. Kalau kita perhatikan sebelum pandemi, polusi luar biasa ya. Begitu pandemi banyak berita-berita bahwa akhirnya langit menjadi lebih cerah karena cerobong-cerobong asap, kemudian kendaraan sudah mulai berkurang karena polusi ini sangat berbahaya. Kita tahu semua ya. Dan juga tentunya yang sangat challenge ya, itu adalah pola makan. Pola makan hari ini kalau orang diminta untuk memilih gitu ya, apalagi anak kita sama keluarga, coba deh, saya jujur, saya pribadi jujur gitu ya. Kepengen begitu yang namanya ada menu, kepengen makan sayur-sayuran, atau yang ada burger, ada pizza gitu ya, ada yang namanya french fries ya. Karena tadi contoh ya, saya WA beberapa hari yang lalu dengan kenalan saya gitu, kepengen kuliner gitu. Langsung ngomongnya adalah apa? Waduh, Bu Yuyun, tahu nggak burger di sini enak banget. Yang namanya dagingnya pakai daging Kobe, pasti yang namanya apa? Ngiler kepengen coba. Daripada kepengen nyoba salad, pasti milih nyobanya adalah burger. Itu nggak terjadi hanya pada saya, pasti yang namanya anak-anak milenial itu makannya adalah ala junk food ya, ala yang namanya fast food ya. Nah, sehingga polusi lingkungan dan pola makan yang tidak sehat ini tentunya akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Makanya kenapa banyak orang yang gampang sekali sakit, bahkan saya nggak mendoakan atau apa ya, hari ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu, orang yang hari ini meninggal dunia kebanyakan karena umur panjang atau karena sakit. Kebanyakan karena sakit. Ya,
Dan ini juga disebabkan karena apa? Kebersihan yang buruk. Makanya kenapa ada virus ya, yang hari ini aja kelihatan bentuknya enggak, tapi virus itu benar-benar sudah membuat heboh ya seluruh dunia ya. Nah, udah gitu ya, yang namanya ini semua lengkap sudah karena apa? Kurangnya hidup sehat dengan berolahraga. Ya, olahraga itu challenge yang sangat luar biasa. Semangatnya olahraga, tapi kenyataannya lebih baik tidur daripada olahraga. Ya, oke. Dan ditambah lagi dengan stres. Nah, akibat ini semua, tahu nggak Bapak Ibu ya, itu membuat ya ini adalah mengalami banyak banget yang namanya sindrom metabolik atau sindrom X. Nah, apa penyebabnya atau diawali dengan apa? Mulai dengan yang namanya obesitas ya, kegemukan karena apa? Pola makannya aja udah nggak bener, nggak pernah olahraga gitu ya. Udah gitu resistensi insulin, kolesterolnya adalah HDL-nya yang rendah. Padahal HDL ini adalah yang bagus ya. Kemudian HDL-nya rendah tapi trigliseridanya itu tinggi ya. Dan ini adalah yang berbahaya. Ditambah lagi dengan banyak banget yang mengalami hipertensi. Nah, ini semua sindrom metabolik itu memiliki resiko yang sangat besar. Kenapa hari ini banyak banget yang namanya penyakit kritis ya, itu karena yang tadi saya sebutkan ya, yaitu banyak sekali stroke, serangan jantung. Ini kayaknya dulu itu menjadi satu penyakit yang ngemomok dan menakutkan. Hari ini tahu nggak Bapak Ibu, ini jadi penyakit yang biasa. Benar nggak? Banyak yang namanya orang kena kanker, serangan jantung ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita terhindar dari ini semua, kita sehat terus ya. Alzheimer ya banyak banget gitu ya. Begitu saya tanya gimana, iya lagi nunggu orang tua dan rata-rata orang tuanya udah kena stroke, kemudian jantung, kemudian hipertensi, diabetes lengkap ya. Udah gitu Alzheimer. Nah, bagaimana ini semua terjadi ya karena yang tadi tantangan yang namanya kesehatan global yang sangat luar biasa. Oke, nah saya lanjut. Sebenarnya Bapak Ibu pada saat yang namanya sebelum kita sakit gitu ya, sebenarnya sudah ada gejalanya. Gejalanya seperti apa? Yang namanya mengapa tubuh kita sakit itu dipengaruhi oleh dua hal ya yang sebenarnya sudah bisa deteksi di awal. Makanya hari ini sangat kelihatan yang pertama adalah suhu, temperatur ya. Temperatur normal tubuh manusia adalah 37. Makanya begitu yang namanya hari ini udah sangat menjadi kayak apa ya ini ya, kayak familiar banget begitu dicek suhu tubuhnya mulai meningkat, langsung swab gitu ya karena pasti ada sesuatu. Dan ya yang benar-benar yang juga akurat adalah pH. Nah, pH ini tentunya juga harus dicek ya oleh dokter ya, nanti akan ada ngecek secara lebih detail lagi. Yang jelas di sini saya mau sampaikan tentang prinsipnya bahwa sebenarnya tubuh kita ini ya itu diciptakan secara pH normal ya. pH normal tubuh kita adalah 7,35 sampai 7,45 itu normal. Semakin tinggi di atas 7,5 ya, itu semakin bagus karena tubuh kita alkaline. Tapi kalau di bawah 7,35 atau asid, artinya itu adalah terjadi keasaman dan tubuh kita ini mengalami sakit. Nah, tentunya kita kepengen tahu dong ya, penyebab pH kita ini merendah atau menjadi asid atau istilahnya kedokterannya adalah tingkat keasamannya ini tinggi atau sama dengan asidosis. Itu apa penyebabnya? Nah, oke. Karena kalau misalnya tubuh kita ini asid terus kan sakit. Tapi sebenarnya tubuh kita nggak langsung sakit gitu ya pada saat terjadi sesuatu gitu ya. Nanti saya kasih tahu, saya sharingkan penyebabnya itu apa ya. Karena dasar tubuh kita kan tadi seperti tak ceritain adalah alkaline. Begitu sebenarnya tubuh kita adalah asid ya, nanti tak ceritain sekali lagi penyebab asidnya apa. Itu ternyata tubuh kita tuh dikembalikan ke alkaline, tapi harus mengambil stok daripada sel mineral yang ada dalam tubuh kita itu. Nah, kalau sel mineralnya ini tambah lama tambah dikuras ya karena apa? Karena tubuh kita ini sebenarnya asidosis tapi dipaksa untuk alkaline, itu yang menyebabkan akhirnya faktor usia itu akan berbicara ya. Jadi karena kehabisan stok sel mineral ya karena mengambil 20%. Nah, penyebab asidosis supaya tidak terlalu banyak sel mineral kita diambil oleh tubuh kita harus tahu penyebab asidosis itu apa penyebabnya. Nah, karena ternyata orang sakit atau orang meninggal dunia karena kecelakaan dan keturunan itu hanya mempunyai porsi 3% saja. Persentasinya cuma 30%.
3%, 97%-nya karena asidosis. Supaya sel mineral kita terjaga dalam tubuh kita jangan sampai mengalami asidosis. Karena penyebab asidosis itu adalah ketidakseimbangan pola makan, kemudian polusi elektromagnetik, kemudian stres. Nah, saya akan perdalam hari ini hanya membahas satu saja mengenai ketidakseimbangan pola makan. Karena ini adalah yang benar-benar tiap hari kita alami gitu ya. Sehingga kita bisa memperbaiki sebenarnya pola makan kita yang bagus itu seperti apa ya. Oke. Nah, oke. Nih, makan itu kalau nggak makan lapar ya. Banyak orang menganggap kalau lapar ya makan. Artinya apa? Semua tantangan seputar dari kalau kita perut lapar itu mau pusing mau apa sudah itu adalah memenuhi kebutuhan tubuh kita. Ternyata tidak sesimpel itu Bapak Ibu ya. Karena ternyata lapar itu ternyata ada beda. Lapar secara perut, secara mulut, lapar gitu ya, lapar mata, ke mall lapar mata beda lagi ya. Tapi ini adalah lapar secara perut dengan lapar secara sel itu ternyata beda. Bedanya di mana? Kita perhatikan ya. Karena saya jujur juga benar-benar tahu setelah saya ngikutin workshop ini, saya pikir juga sama. Ternyata kalau kekurangan makan, ya rasanya lapar. Tapi kalau sel kita ini kelaparan, sel itu tidak akan bisa merasakan apapun. Ya seperti biasa, it's okay gitu ya. Tapi gitu ya, kita lihat berikutnya, akibatnya kalau perut kita kelaparan, udah pasti kita tahu mulai nggak konsen ya, udah gagal fokus karena apa? Lapar, nggak bisa konsen, betul nggak? Udah gitu lemes, nggak bisa kerja. Udah gitu apa? Ngamuan, emosi meningkat. Kenapa lapar? Apalagi bapak-bapak sukanya cirinya adalah nggak bisa nahan lapar. Begitu yang namanya lapar, itu ngamuannya tingkat tinggi. Benar atau benar ya? Nah, ternyata kalau selnya itu kelaparan, akibatnya adalah apa? Ini yang Bapak Ibu harus betul-betul perhatikan. Karena kalau selnya kelaparan, selnya itu nggak bisa bekerja dengan maksimal. Sebenarnya pekerjaan sel atau tugas sel itu apa? Tunggu penjelasan yang berikut ini ya. Oke, nah ini adalah akibat jangka pendeknya. Tapi akibat jangka panjangnya seperti apa? Kalau ibaratnya orang nahan lapar, nggak mungkin lah sampai yang namanya terus-menerus ya. Pasti begitu lapar, kepingin makan. Kecuali kalau terjadi di Afrika beberapa tahun yang lalu sampai busung lapar gitu ya. Tapi karena ciri sel kelaparan itu tidak kelihatan, karena selnya itu tidak meraung-raung, tidak kelihatan secara kasat mata, tapi efek jangka panjangnya, kualitas sel itu akan menurun Bapak Ibu. Karena kalau selnya itu menurun dan dia sakit, tubuh kita itu ternyata sakit. Ternyata lebih fatal kalau ibaratnya perut lapar dengan sel lapar itu lebih bahaya kalau sel itu lapar. Nah, terus Bapak Ibu saya akan coba untuk ini ya, sebelum ngomong ke sel ya. Nah, sebenarnya pola makan yang harus kita penuhi itu seperti apa sih supaya tubuh kita ini tetap alkaline ya. Ternyata pola makan yang benar itu seperti ini. Perhatikan angka 80% di hijau, 20% di merah. Karena nanti ini akan saya bawa di penjelasan saya berikut-berikutnya ya. 80% ya, itu adalah porsi yang harus kita penuhi kalau kita mau kondisinya tetap yang namanya alkaline, yaitu makan sayur dan buah, putih telur, susu, dan yang ibaratnya sehat-sehat. Ya, jadi yang mengandung mineral, kemudian buah-buahan, sayur gitu ya. Tapi yang mengandung protein, karbohidrat, kemudian lemak, daging ya, yang enak-enak itu ternyata dia memiliki potensi asam yang paling tinggi dan ternyata dalam piring kita itu boleh hanya 20%. Gitu ya. Karena kalau terus kelamaan itu adalah lebih daripada 20% apa yang kita makan. Memang enggak langsung sakit, tapi Bapak Ibu ingat itu akan mengambil sel mineral dalam tubuh kita yang secara tidak langsung tapi efeknya adalah pasti jangka panjang akan membuat tubuh kita asid. Nah, tentang yang namanya sel tadi itu gitu ya. Bagaimana untuk membuat sel kita ini kenyang? Karena ternyata makanan yang kita makan dengan makanan untuk sel itu beda. Lah kok bedanya di mana? Nah, zaman dahulu kala sebenarnya makanan pokok ya hampir seluruh masyarakat di bumi ini itu adalah gandum-ganduman atau biji-bijian. Dan kalau orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak afdol.
ya. Udah makan roti misalnya ya, ibaratnya makan donat ya, Dunkin atau ibaratnya ngomong merek lagi ya. Ngomong donat 5 potong udah kenyang banget. Tapi ternyata hanya sementara karena belum makan nasi katanya. Betul nggak? Karena sebenarnya yang namanya sumber alfa PSP itu ada di beras. Karena beras alfa PSP itu adalah makanan pokok sel tubuh kita. Ya. Dan alfa meta ini beda dengan beras biasa karena terbuat dari kulit ari beras merah yang terbaik di dunia. Nah, ini perlu dicatat. Jadi sebenarnya alfa meta itu bukan serbuk beras, bukan yang namanya tepung beras, tapi dia adalah dari kulit ari beras merah yang diproses secara organik dengan menggunakan mikromolekul. Ya, ibaratnya adalah teknologi nano. Nanti saya sampaikan kenapa kok harus seperti itu. Dan dia mengandung full alfa PSP. Jadi bukan tepung beras sekali lagi, tapi adalah kulit ari beras merah ya, yang dia mengandung ekstrak alfa PSP. Dan 1 takaran 1 sendok apalagi namanya alfa meta itu adalah dari nutrisi 10 kg beras merah ya. Nanti tinggal Bapak Ibu pilih gitu, mau yang namanya mau makan beras merah atau mau makan alfa meta. Hidup adalah pilihan, tapi saya lanjutkan penjelasan saya ya. Nah, ini adalah yang tadi alfa PSP. Nah, alfa PSP itu sekali lagi bukan beras, bukan bubur, tapi adalah makanan super yang menyediakan energi buat tubuh kita. Ya, dan menjadi bahan baku untuk sel tubuh sekali lagi karena makanan pokok yang cocok untuk sel adalah alfa PSP. Nah, kenapa kok tepung berasnya itu yang tadi kulit arinya itu diproses dengan menggunakan teknologi nano dengan menggunakan mikromolekul ya, teknologi mikromolekul. Karena sel tubuh kita itu kan kecil banget nggak kelihatan, apalagi membran selnya gitu ya, pori-pori selnya tambah kecil lagi gitu ya. Dan itu kalau makanan nasi biasa yang kita makan, mau makan pizza, mau makan burger, itu ternyata molekulnya itu gede-gede, nggak bisa langsung masuk ke dalam pori-pori sel kita. Itu masih butuh waktu dan butuh energi lagi untuk bisa memasukkan makanan ini ke dalam sel-sel. Itu pun ternyata tidak menjadi makanan yang untuk sel ya. Dan itu ya yang namanya alfa meta, yang kuning ini loh Bapak Ibu. Makanya kenapa kok diproses dengan mikromolekul karena dia langsung masuk ke sel. Ya, dan tidak menggunakan effort, bahkan pada saat minum itu ternyata dia akan bekerja secara metabolik enzim ya, dia akan metabolik akan bekerja dengan memaksimalkan enzim dan akan memproduksi bio ATP yang sangat luar biasa menghasilkan energi sehingga proses pengaturan tubuh ya tubuh kita oleh sel itu, fungsi selnya itu sebagai pengaturan metabolisme tubuh akan bekerja dengan sangat maksimal. Apa saja sih sel itu kalau kenyang, dia sehat akan berfungsi apa gitu loh. Ternyata fungsinya adalah detox sel. Kalau ada racun dalam tubuh kita dia langsung mendetoks. Kemudian kalau ada luka atau ada yang rusak, dia langsung memperbaiki selnya ya. Jadi nggak sempat selnya itu atau organnya tubuh itu akan rusak. Kemudian kalau terjadi luka itu terjadi meremajakan sel ya. Meremajakan sel dan yang penting juga adalah proteksi sel. Kalau tubuh kita ini selnya adalah sehat, maka 4 fungsi ini akan bekerja sehingga kita memiliki kekuatan penyembuhan alami yang sangat maksimal dan sangat luar biasa gitu ya. Ini sebenarnya kuncinya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa harus alfa meta? Ya pilihan seperti tadi yang saya sebutkan. Kalau 1 sendok atau 1 scoop yang namanya alfa meta mengandung 10 kilogram ya seperti ini ya ekuivalen, saya milihnya yang 1 sendok. Nah, kalau ternyata nutrisinya dengan 10 kilogram ternyata sama, tinggal memilih mau tetap ngotot 10 kilogram beras merah atau 1 sendok ya. Nah, apa fungsinya alfa meta? Untuk anak-anak Bapak Ibu perhatikan supaya ibaratnya begini. Kalau untuk anak-anak bisa nggak untuk begini? Nah ini, dia adalah meningkatkan pertumbuhan tulang. Ya, tulangnya bagus banget, ya pertumbuhannya, ototnya juga. Nah, yang ini yang pasti Bapak Ibu ya, orang tua suka banget. Karena apa? Meningkatkan pengembangan sel otak sehingga tentunya bisa menambah kecerdasan. Kemudian juga meningkatkan konsentrasi dan memori pada saat anak itu belajar atau dia mengikuti apapun dan konsentrasinya dia maksimal, maka yang masuk ke memorinya juga maksimal.
Kemudian juga ini ya, pencernaannya juga bagus ya. Kemudian kekebalan tubuhnya juga sangat bagus. Nah, untuk yang wanita akan membuat staminanya bagus, metabolisme juga bagus, dan ini yang paling suka adalah peremajaan kulit supaya kulitnya tetap kinclong dan pengaturan hormon. Kenapa ini pengaturan hormon? Karena perempuan itu sangat rentan dengan hormon, banyak banget hormon yang terkandung dalam tubuh wanita. Nah, ini salah satunya, kalau hormonnya bagus, dia tidak akan cepat menopause ya. Menopausnya akan sesuai, bahkan bisa lebih lama dibandingkan dengan yang hormonnya tidak bagus ya. Kemudian meningkatkan kesehatan wanita. Nah, untuk yang laki-laki ini meningkatkan stamina, konsentrasinya juga oke, sehingga akan membuat kemampuan bekerjanya meningkat. Nah, kemudian juga meningkatkan kualitas kehidupan seks ya, karena laki-laki itu akan bangga banget ya, akan betul-betul jadi laki banget kalau yang keempat ini Bapak Ibu ya. Kemudian meningkatkan kesehatan pertumbuhan rambut. Nah, untuk yang usianya sudah senior, ini ya nggak cepat Alzheimer. Kemudian juga ini sistem kekebalan tubuhnya juga lebih oke. Kemudian kadar lemak, gula darahnya juga lebih oke. Kualitas tidurnya makanya banyak sekali ya teman-teman yang akhirnya orang tuanya minum Avameta. Iya Bu, kok ibu saya, bapak saya lebih enak tidurnya. Karena memang ini dia bisa meningkatkan kualitas tidurnya setelah minum Avameta. Kemudian memperlambat proses penuaan. Nah, Avameta ini adalah betul-betul makanan yang menakjubkan ya, karena dia adalah spark of life, bahan baku sel ya, jadi dia makanan sel yang siap untuk digunakan gitu ya. Jadi nggak perlu proses yang sangat panjang untuk dicerna dalam tubuh kita. Dan ya percikannya adalah cuman 30 detik langsung bereaksi jadi energi ya. Karena kalau kita makan nasi itu kan nggak langsung jadi energi, dibutuh waktu 8 jam ya proses untuk metabolisme. Tapi kalau minum Avameta 30 detik langsung celing gitu ya. Nah, kemudian kita lihat prosesnya saja untuk membuat satu Avameta, mulai dari proses pembibitan, panen, kemudian produksi, pengangkutan, penyimpanan, seluruh mata rantai produksi dia sudah sertifikasi USG organik. Artinya adalah betul-betul organik full, tidak mengandung yang namanya pupuk, pestisida, herbisida, pokoknya yang namanya kimia-kimia itu enggak ada. Dan panennya itu 1 tahun 1 kali. Ya, dan ini sertifikat internasionalnya ya, itu banyak banget ya, USG organik, kemudian juga halal ya. Kemudian nah kita lihat ya di Singapura itu kan sangat ketat ya. Bahkan menjadi program kesehatan terpilih di Singapura. Ya, kemudian bebas logam berat. Jadi untuk anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus, sangat bagus banget ya. Kemudian bebas mikroorganisme ya, sehingga ini penting banget ya, karena untuk orang yang sangat rentan atau dia peka gitu ya, dan tentunya pastinya aman untuk dikonsumsi ya, seperti itu. Nah, itu tentang yang namanya Avameta. Nah, Avameta itu Bapak Ibu nanti bisa juga minta videonya atau cara penggunaannya. Yang jelas adalah ada 2 cara kalau mau minum Avameta. Satu bisa diseduh di gelas seperti ini ya, di gelas seperti ini kasih air hangat ya kalau di rumah ya, atau air biasa juga boleh. Langsung nanti ditaburin di atasnya. Dan jangan langsung diaduk. Nanti tunggu aja sampai turun, kemudian ngaduknya mesti pakai yang namanya sendoknya sendok plastik. Jangan pakai sendok metal ya. Nah, kemudian cara praktis yang kedua adalah apa? Kalau ternyata dalam perjalanan kemudian nggak bisa nyeduh di dalam gelas gitu ya. Apa yang dilakukan? Langsung di-shake aja Bapak Ibu ya. Kalau saya biasanya nanti bisa ditaruh di plastik-plastik kalau berangkat atau pergi, atau bisa ditaruh di kontainer susu ya kalau anak punya baby kan masih punya kontainer susu. Kalau saya diginiin aja, diseduh di atasnya, dikasih masuk seperti ini gitu ya. Kemudian langsung dikocok di dalam di shake ya, di botol air mineral seperti ini. Jadi kalau bepergian juga simpel ya. Nah, ini juga sangat bisa membantu kalau perjalanan jauh, nggak ketemu misalnya dengan apalagi namanya rumah makan untuk nahan lapar, bisa minum ini dulu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak minum Avameta. Langsung diminum deh. Nah, simpel banget ya. Nah, Bapak Ibu, oke saya lanjutkan sharing saya ya. Nah, tadi yang mengandung yang ibaratnya direkomendasikan untuk dimakan sebagai pola makan yang sehat adalah makan buah dan sayur. Betul atau betul? Tapi jujur gitu ya,
kalau misalnya ya makan buah dan sayur, kira-kira gampang atau banyak tantangan? Padahal kita tahu semua kok, yang namanya buah dan sayur itu penting banget dan tahu kok yang namanya buah dan sayur itu pasti bermanfaat, ya. Tapi challenge-nya luar biasa. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang yang namanya buah dan sayur, nanti yang sudah merasakan manfaat alpha meta boleh chat ya Bapak Ibu, merasakan manfaatnya alpha meta boleh chat, atau yang sudah minum boleh chat gitu ya. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Dama, Bu Yun, alpha meta bisa buat anak bayi? Bisa banget, seperti yang tadi saya jelaskan untuk anak-anak. Bahkan yang namanya anak yang sudah mulai bisa makanan padat ya, makanan padat sekarang katanya 7 bulan ya. Kalau saya dulu anak saya 3 bulan sudah makan ini ya, tak kasih makan biskuit ya. Nah, itu sebenarnya ini sama seperti fungsinya seperti air tajin, tapi air tajin yang super ya, karena ini tentunya mengandung alpha PSP yang sangat luar biasa untuk perkembangan yang tadi saya ceritakan ya tentang manfaat untuk anak. Dan kalau bisa jangan dicampur di susu. Lebih baik ya, karena sebenarnya anak itu kan terbiasa makan manis atau tidak kan tergantung dari kecil. Kalau dari kecil itu sudah dibiasakan ya dengan makan makanan yang yang plain gitu ya, yang tidak berasa, pasti kedepannya dibiasakan alpha meta, kedepannya juga pasti mau gitu ya. Nah, sebaiknya jangan dicampur di susu ya, tapi diakalin dengan dikasih masuk, ditaburin di buburnya ya, seperti itu. Supaya apa? Hasilnya menjadi lebih maksimal. Nah, ini Bu Asma juga sharing, anak saya minum alpha meta sejak umur 6 bulan loh. Ya, dan saya yakin ini ya, yang namanya anaknya Bu Asma ini itu mengalami satu kondisi yang berbeda dengan anak-anak yang lainnya gitu ya. Nah, mungkin Bu Asma boleh sharing enggak anaknya Bu Asma yang minum alpha metanya sejak umur 6 bulan, apa ya yang dirasakan perubahan atau perbedaannya dengan anak-anak yang lainnya Bu Asma? Boleh langsung buka ya untuk di-unmute ya Bu Asma. Oh ya, sebentar katanya ya. Oke. Oke ya, oke. Nah, sambil nanti yang lain juga bisa share di chat ya, boleh tentang yang sudah dapat manfaat dari alpha metanya. Saya bisa lanjut untuk share ya. Oke, nah tadi saya share saya tentang sayur ya. Nah, sebelum saya cerita tentang yang namanya sayur ya, saya ada satu film ya, filmnya bagus banget ya. Oke, kita saksikan dulu film yang berikut ini. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskersdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari
bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Ternyata sayur dan buah membuat cerdas dan sehat loh Bapak Ibu, ya. Dan sudah ada solusinya tadi, dan ini adalah dari kesehatan ya, Dinas Kesehatan ya, dan sangat menganjurkan gitu ya. Dan ternyata tantangan orang di seluruh dunia sama, padahal sudah direkomendasikan sama WHO. Yang benar adalah makan adalah apa? Makan sayur dan buah untuk anak-anak 300 sampai 400 gram. Untuk orang dewasa adalah 400 sampai 600 gram. Pertanyaan saya, sanggup tidak? Saya pribadi jujur saya tidak sedisiplin itu gitu ya. Dan kalau toh misalnya tadi ada solusi bagaimana kita mengakali supaya memberikan satu menu-menu yang mengkombinasi gitu ya untuk anak-anak kita. Anaknya mau makan tapi kayaknya orang tuanya yang ada challenge ya. Karena zaman sekarang ini zaman instan ya. Oke. Nah, oke saya lanjut share ya Bapak Ibu. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ini ya, langsung chat ya Bapak Ibu ya, boleh banget. Bentar. Sorry. Ini ada ini ya, bentar. Oke, ini maksudnya. Nah, kenapa sih kok makan buah dan sayur itu menjadikan cerdas gitu ya, kemudian sehat gitu ya? Karena ternyata selain juga mengandung vitamin-vitamin, kemudian mineral dan bahan-bahan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, yang tidak kalah pentingnya ternyata tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu mengandung fitonutrien. Dan fitonutrien itu adalah sebagai antioksidan. Apa sih itu yang namanya antioksidan? Yaitu sinar ultraviolet, ya. Kemudian yang tadi adalah polusi, kemudian adalah radiasi, kemudian asap rokok, kemudian asap knalpot, dan itu bisa membuat adalah apa? DNA kita ini mengalami kerusakan, inflamasi, metabolisme yang tidak bagus. Itu semua akibat daripada oksidan ya, oksidan bebas yang ada di dalam udara masuk ke dalam tubuh kita. Makanya untuk menghalau itu semua itu ternyata butuh fitonutrien. Nah, fitonutrien itu berasal dari kata fito, tumbuh-tumbuhan, dan nutrien ini adalah zat gizi. Dan fitonutrien itu adalah segala jenis zat kimia dalam tumbuh-tumbuhan ya yang diturunkan dari sumber tumbuhannya. Nah, nanti supaya gampang, kita bukan ahli kimia, nanti sekilas aja saya sampaikan ya. Nah, oke. Apa saja manfaat fitonutrien selain juga sebagai antioksidan? Karena sebenarnya manfaat pokok daripada fitonutrien adalah antioksidan. Kita buka ya satu persatu. Fitonutrien dan kesehatan ya. Ternyata fitonutrien itu adalah bisa kita absorb atau kita ambil dari sifat daripada tumbuh-tumbuhan itu, dan bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa menjadi survive di tempat manapun sesuai dengan lingkungannya. Karena tumbuhan ini ya, itu bisa memproteksi diri dengan suhu udara bagaimanapun juga. Nah, ini ada tanaman alpin itu dia dapat bertahan hidup
pada kondisi ultraviolet yang sangat kuat ya. Kemudian kita lihat juga banyak tumbuh-tumbuhan yang dia itu mengandung penyembuhan diri ya. Pohon itu bisa sembuh sendiri atau tumbuh lagi, contoh kaktus segala macam, saya nggak bisa sebut satu-satu, begitu dipotong dia akan tumbuh lagi. Nah, sifat-sifat itulah ya yang akhirnya diambil dari fitonutrien tumbuh-tumbuhan itu adalah yang kita asup ke dalam tubuh kita. Nah, fungsi pada kesehatan manusia fitonutrien adalah ini ya, tadi selain antioksidan, meningkatkan kekebalan tubuh loh. Kemudian antimikroba, anti tumor, ya, enzim untuk menestabilisasi supaya kita tidak mengalami yang namanya apa tadi itu metabolik yang kerusakan ya, metabolik sindrom ya, metabolik sindrom. Jadi meningkatkan juga aktivitas metabolisme. Nah, ini juga menurunkan efek gula darah, kemudian kolesterol, karena ini adalah dua hal yang juga benar-benar menjadi challenge ya untuk banyak orang, dan juga sebagai aktivitas hormon. Nah, sumber fitonutrien adalah full di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran di 5 warna, ya, 5 warna sayur dan buah-buahan. Nah, kita kupas ya, 5 warna itu apa saja. Nah, ini langsung saya ambil dari yang ada di dalam yang namanya nanti saya ceritain ya, fitonutrien yang ada di kelompok ungu. Sumbernya dari ubi jalar, kita baca ya, ubi jalar ungu ya, terong, anggur. Saya nggak yakin yang namanya banyak orang suka terong ya, suka anggur iya, tapi nggak rajin juga untuk konsumsi. Padahal manfaat utamanya, kita lihat ya, dia bisa menetralisir radikal bebas, kemudian meningkatkan kesehatan otak, meningkatkan jantung, memerangi kanker dan tumor, dan membantu anti penuaan. Itu yang warna ungu ya. Makanya kita dianjurkan, kenapa kita dianjurkan untuk makan 5 warna buah dan sayur. Untuk kelompok merah ada kacang merah, buah naga, manggis gitu ya. Itu fitonutriennya diambilnya adalah antioksidan dan antiinflamasi, itu bahasa kimia gitu ya. Tapi yang kita perhatikan adalah manfaat utamanya, meningkatkan, menetralkan radikal bebas. Ini juga kanker itu loh, risikonya itu diturunkan. Anti diabetes dan obesitas. Nah, ini ya pasti suka nih ya. Mengatur tekanan darah supaya normal, meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, meningkatkan kesehatan kulit dan kecantikan. Nah, pasti suka nih yang perempuan ya. Makan buah naga banyak-banyak dan buah manggis ya, dan kacang merah. Nah, untuk kelompok orange ya, adalah mangga, pepaya, wortel, lemon, belimbing. Nah, ini fungsinya adalah menetralkan radikal bebas juga, kesehatan penglihatan ya. Jadi juga meningkatkan fungsi penglihatannya ya. Kemudian kesehatan sendi. Kemudian respon imunnya menjadi sangat bagus, mencegah kanker, mencegah penyakit jantung. Kemudian untuk kulit terbakar dari sinar matahari itu terlindungi dengan fungsi warna kuning dalam buah dan sayur. Nah, untuk warna hijau, ada apel hijau, kemudian ada seledri, apokat, bayam, melon pahit. Nah, melon pahit, maunya melon manis ya. Nah, manfaat utamanya adalah radikal bebas tadi ya. Kemudian mendetoks tubuh ya, meningkatkan vitalitas dan energi, memperkuat respon imun ya, mencegah kanker, membantu penyembuhan dan perbaikan jaringan. Nah, yang putih ada di pisang, sirsa, kelapa, kemudian pomelo. Kita lihat ya, radikal bebasnya lagi. Kesehatan jantungnya ada, tulang, kolesterol, mengurangi radang, mencegah kanker. Jadi ini adalah, kalau kita perhatikan fitonutrien ini adalah radikal bebas di netral, kemudian juga mencegah kanker. Kemudian membantu menyeimbangkan hormon, ditambah lagi dengan yang tadi fungsi-fungsi yang lainnya. Tapi yang jelas tadi itu fungsinya ternyata benar-benar beragam dan semuanya diperlukan oleh tubuh. Ya. Nah, kekurangan asupan fitonutrien. Ya, kita perhatikan bahwa data dari WHO, 3 dari 4 orang ternyata tidak memenuhi saran ya yang dianjurkan oleh WHO, yaitu 400 gram setiap harinya. Nah, gimana solusinya? Ada cara yang paling simpel, cara yang paling praktis, karena zaman kita adalah zaman milenial, semuanya serba cepat, semuanya serba yang namanya mau praktis. Ada namanya adalah Vitomax, karena Vitomax ini mengandung 100% fitonutrien ya. Nah, fitonutrien ini adalah dari 5 warna tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian dan ini ya, itu bisa memenuhi 400 gram per hari.
ya. Kemudian ya, setidaknya dia ada 5 sampai 9 jenis sumbernya ya. Dan di sini adalah diseimbangkan karena mencakup semua kelompok warna. Ini keren banget Bapak Ibu. Dan yang tadi saya jelaskan di depan ya, kalau tubuh kita mau sehat, pH-nya harus pH alkaline. Dan fitonutrien Vitomax dalam Vitomax itu memenuhi supaya tubuh kita ini menjadi basah karena pH-nya 9 ya. 100% herbal dan alami. Kita perhatikan juga harus diperhatikan bahwa sumbernya semuanya alami, tanpa bahan kimia, tanpa pestisida. Semuanya adalah tanaman organik. Dan prosesnya pun ternyata benar-benar itu dicek ya, itu benar-benar no chemical ya processing. Kemudian kita lihat ya, ready-nya sampai betul-betul dari proses awal sampai bisa dipakai, itu butuh 6 sampai 9 bulan loh Bapak Ibu prosesnya. Itu luar biasa loh. Dan ini sertifikat internasional ya. Dia adalah intinya bebas toksisitas ya. Jadi bebas toksis ya, memenuhi standar keamanan pangan. Ini luar biasa. Dan kabar gembiranya Vitomax ini adalah produksi Indonesia ya. Dia adalah juga bebas logam berat dan bebas mikroorganisme. Kemudian juga memenuhi standar bebas gula. Nah, jadi nggak usah takut untuk yang diabetes ya, karena ini bebas gula. Karena kan tadi sebenarnya, loh kan Bu banyak sekali yang namanya makanan apalagi namanya sayur-sayur yang orang diabetes nggak boleh. Dan ini sudah diproses sedemikian rupa sehingga bebas gula, halal dan 100% dari tanaman ya. Dan ini juga sudah mendapatkan endorse ya dari ahli ya, Dr. Doni Triagung Atmajaya ya dari UGM, kemudian juga ada profesor ya dari Fakultas Farmasi dari UGM juga. Jadi ini sudah Bapak Ibu bisa baca sekilas, intinya adalah benar-benar Vitomax itu luar biasa, bisa memenuhi ya secara optimal untuk tubuh kita, ya memenuhi kekurangan nutrisi tadi itu untuk fitonutrien. Jadi diberikan sesuatu yang bagus untuk sel tubuh dengan nutrisi yang benar. Jadi lengkaplah sudah pemberian makan sel tubuh, nah sel tubuh kan dengan nutrisi yang benar. Jadi lengkaplah makanannya dengan yang namanya nasinya tadi dengan yang namanya alfa meta, sementara buah dan sayurnya dipenuhi dengan yang namanya Vitomax ya. Dan apa fungsi Vitomax dari berbagai macam usia? Untuk anak-anak kita perhatikan ya, dia akan menjadi lebih imunnya lebih bagus lagi ya. Saya ulang dulu. Nah, ini bisa lebih fokus, kesehatannya, pertumbuhannya juga bagus dan akan apa? Menghindari infeksi anak-anak. Jadi bagus banget. Nah, untuk dewasa, stamina-nya juga menjadi oke, kemudian juga meningkatkan konsentrasi kerjanya, hormonnya juga bagus. Nah, kecerahan kulitnya juga bagus karena apa? Yang tadi mengandung tumbuh-tumbuhan dan buah dan sayur ya. Jadi di kulit juga bagus. Nah, untuk yang usia senior, nah ini benar-benar Bapak Ibu, mengatur profil darah normal. Jadi yang hari ini ada challenge di gula darah, di lemak dan tekanan, minum rutin yang namanya Vitomax. Kemudian juga bisa memperbaiki kualitas tidurnya menjadi lebih bagus. Kemudian memperkuat respon kekebalan tubuh dan memperlambat penuaan dini. Oke, sebentar. Nah, itu tentang sharing dari Vitomax ya. Nah, oke, ini juga ada ya. Sebentar saya baca dulu. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya, yang sudah banyak banget pertanyaannya luar biasa ya. Oke, nah hari ini saya akan mengundang seseorang ya, mudah-mudahan ada gitu ya, karena saya nggak bisa ngelihat, nggak bisa monitor ya. Mudah-mudahan ada karena tadi saya lihat juga hadir ya. Beliau ini mengandung manfaat yang sangat luar biasa dari Vitomax karena saya tahu beliau ini mengalami satu challenge dengan kesehatan yaitu asam urat ya. Dialami beliau itu bertahun-tahun. Saya tahu banget karena saya adalah istrinya ya. Jadi yang sharing nanti adalah suami saya sendiri ya. Saya sampai kalau ngelihat beliau sakit atau kambuh ya asam uratnya itu pernah saya begini, ya Allah, maksudnya kita ini masih muda tapi saya bisa nganter pada saat suami saya itu asam uratnya kambuh itu saya dorong pakai kursi roda gitu. Tapi alhamdulillah hari ini beliau mengalami satu perkembangan kesehatan yang sangat luar biasa, sehat bugar gitu ya. Oke, nanti yang lebih tepat untuk sharing ya adalah saya langsung undang Bapak Nandar. Ada Bapak Nandar langsung buka. Halo, selamat pagi semua. Oh, iya.
Selamat malam, Pak. Malam-malam. Ya, boleh sharing, Pak. Terima kasih Bu Yuyun. Sama-sama, Pak. Ya, di sini saya coba sedikit sharing ya mengenai tantangan yang selama bertahun-tahun yang saya alami. Yaitu tantangan saya yang sangat berat, cukup berat ya. Saya rasakan itu saya mengalami asam urat. Nah, asam urat saya secara medis pun di atas dari standar rata-rata. Nah, kalau asam urat itu standar rata-ratanya kan antara 6 sampai maksimal 8,1. Dan saya sampai 9,9. Nah, jadi memang jadi biasa asam urat itu kata orang ini penyakit orang kantoran ya. Biasanya asam urat, kolesterol, darah tinggi ya itulah ya. Karena apa? Tentunya karena pola makanan, dan asam urat itu biasanya timbul karena akumulasi dari pola makan yang tidak sehat ya. Kalau saya mengalami kalau saya mengalami kambuhnya asam urat itu, yang saya rasakan sangat luar biasa kesakitan. Karena yang terjadi itu asam urat saya itu di persendian kaki, jadi antara telapak kaki dengan tungkai kaki ya. Jadi setiap bergerak, itu nyerinya luar biasa. Dan apalagi kalau mulai menapak berjalan, kesakitan itu sangat sakit luar biasa. Dan bahkan kalau itu terjadi, biasanya saya pun kalau ke kamar mandi kadang dipapa oleh istri saya maupun dengan anak saya. Dan itu saya alami sudah kurang lebih sejak tahun 2003. Jadi kurang lebih berapa tahun ya? 17 tahun. Nah, memang asam urat itu akhirnya saya hanya terbiasa dengan konsumsi dari obat-obat dokter ya. Tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah, hanya meredakan sakitnya, mengurangi bengkaknya. Setelah itu pada saat makanan kita nggak teratur kembali, nah ini mengalami kekambuhan lagi. Itu berulang terus yang saya rasakan. Dan saya kalau sudah mengalami, ya alhamdulillah ya, kalau saya tidak masuk kantor itu pasti teman-teman saya bilang, oh ini karena asam uratnya pasti kambuh ini. Jadi itulah yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Nah, alhamdulillah setelah saya konsumsi Alfameta, apalagi dengan ada produk yang terbaru itu Vitomax ya, ini alhamdulillah yang saya rasakan. Asam urat saya itu saya rasakan walaupun saya makannya yang saya pemicu asam urat itu yang paling cepat terjadi itu kalau saya makan kepiting. Ya, begitu makan kepiting sedikit aja itu memicu asam urat saya, sehingga langsung sakit, nyeri, kemudian bengkak. Tapi setelah saya minum rutin Alfameta dan ditambah lagi Vitomax, walaupun saya makan itu tidak teratur dan pantangan itu saya coba langgar, alhamdulillah itu nggak ada kesakitan itu muncul gitu. Dan yang luar biasanya Vitomax ini bengkaknya itu nggak ada, hilang sama sekali. Yang biasanya bengkak sampai kayak telur gitu bengkaknya di persendian itu. Ini setelah saya konsumsi Vitomax sama Alfameta, bengkak itu nggak terjadi. Jadi sekarang pun alhamdulillah saya makan apapun saya rasakan tidak ada itu keluhan. Nah ini luar biasanya. Jadi memang betul tadi yang disampaikan bahwa Alfameta itu mengandung alfa PSP yang langsung menuju ke makanan sel. Mungkin makanan sel saya yang selama ini yang tidak pas, kurang bagus. Nah itu dicoba diremajakan kembali. Nah Alfameta yang tadi disampaikan juga mengandung fitonutrien. Nah kebetulan saya sendiri orang yang tidak begitu suka terhadap sayur-sayuran dan buah. Nah saya sangat terbantu dengan adanya Vitomax ini. Artinya akan menyeimbangkan kekurangan kebutuhan asupan sayur digantikan dengan Vitomax. Nah kalau itu sudah seimbang, nah kemungkinan kita self healingnya itu semakin mudah, semakin cepat prosesnya. Nah itu yang saya rasakan. Jadi luar biasa produk Alfameta dan Vitomax ini. Saya tidak pernah lagi merasa kesakitan, walaupun saya juga saat ini melakukan olahraga yang lebih keras. Kalau dulu saya jalan aja 1 kilo 2 kilo, udah mulai nyeri-nyeri, mulai bengkak lagi. Alhamdulillah sekarang kondisi itu saya tidak alami lagi. Nah
ini mudah-mudahan juga membantu buat yang lain yang mengalami tantangan seperti saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih Bu Yun. Sama-sama, ya. Dan pastinya yang paling bahagia kalau suaminya sehat adalah saya, ya, istrinya ya. Karena bener loh, sebelum kenal Vitomax itu betul-betul deh kalau sudah bengkak itu. Dan alhamdulillah ya, begitu yang namanya minum Vitomed rutin itu sudah nggak kena yang namanya bengkak lagi ya. Jadi bengkak no way gitu ya. Oke, terima kasih Pak Nandar ya. Selamat bekerja kembali ya, dan semangat ya di kantor ya. Nah, oke, saya juga jawab beberapa pertanyaan di chat ya, karena pertanyaannya juga lumayan banyak ya. Oke, ada juga pertanyaan dari Bu Gloria ya. Bu, ini tentang yang namanya alfa meta. Bu, perbandingan 20 gram dengan beras merah 10 kilogram, apakah tubuh kita tidak over? Terima kasih ya. Maaf Bu, itu maksudnya 10 gram. Oh, Tadi 10 kan 10 gram 1 sendok itu kan Bu ya. Ya. Perbandingannya dengan 10 kilogram beras merah. Kalau seumpamanya kita continue memakan minum alfa meta tersebut, Ya. apakah kondisi tubuh kita nggak over? Karena kan perbandingannya itu 1 sendok itu 10 gram dengan 10 kilogram beras Ya. merah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Gloria, pertanyaannya bagus banget. Karena pertanyaan ini juga saya yakin buat orang yang belum paham pasti juga pertanyaannya sama gitu ya. Nah, saya coba untuk jelaskan ya Bu Gloria. Jadi yang terkandung ya di dalam botol alfa meta ini ya, kemasannya ini 10 gram ini itu tidak sama dengan yang namanya tepung beras gitu ya. Tapi ini adalah alfa PSP yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, jadi yang diambil adalah alfa PSP-nya, Bu Gloria. Kecuali kalau kita makan tepung berasnya itu 20 kilogram, itu udah pasti over. Udah pasti diabetes, udah pasti obesitas gitu ya. Tapi karena ini adalah alfa PSP, ekstrak alfa PSP yang dibutuhkan oleh tubuh, dan ini tidak mengandung karbo sama sekali, tubuh kita justru adalah butuh ini. Semakin selnya kenyang, semakin bagus Bu Gloria. Ya, karena apa? Untuk orang-orang yang mengalami challenge sakit hari ini, justru pada saat dia minumnya adalah dilebihkan, nggak cuma hanya 1 hari 3 kali sehari, tapi bisa 2 sendok, 2 scoop ya, bisa tidak ada hitungannya gitu ya, bisa 5 kali gitu ya, sekali minum 2 scoop, 5 kali bahkan bisa 7 kali kalau kondisinya betul-betul parah kesehatannya. Itu justru membuat kesehatannya menjadi cepat pulih, Bu Gloria. Karena apa yang dikasih makan buat tubuh kita, tapi adalah selnya, inti sel tubuh kita itu dikasih makan yang namanya alfa PSP. Seperti itu Bu. Jadi tidak akan takut over Bu ya. Seperti itu. Semoga bisa membantu ya Bu Gloria ya. Ya. Terus ini dari Pak Adi ya, Pak Adi juga sharing, sakit mah asam lambung saya yang sudah menahun bisa dipulihkan sejak minum alfa meta sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, syukur. Terima kasih sharingnya ya. Kemudian sharingnya Pak Adi ya. Kemudian ada Ibu Arna Napu. Sebaiknya berapa kali Vitomax dikonsumsi dalam sehari, Bu? Ya. Saya waktu pertama kali ada Vitomax ya, saya minumnya adalah 10 tetes ya. Setiap kali minum itu 10 tetes, 3 kali sehari. Ya. Nah, sebenarnya yang namanya Vitomax ini itu kan fitonutrien ya. Kalau kondisinya ada challenge dalam dalam kondisi tertentu, ada challenge kurang sehat atau apa, minumnya boleh dilebihin kok. Saya kalau pernah ngalamin flu ya, saya usahakan setiap kali minum itu adalah 10 tetes karena ini nggak ada rasa sama sekali. Jadi kebetulan air saya habis sudah saya minum alfa metanya ya. Contoh ya, air di gelas ditetesin aja mau minum 10 tetes. Setiap kali minum. Atau kalau misalnya nggak sempet ambil air minum ya, udah kalau saya langsung saya tetesin langsung di mulut 10 tetes. Nah, makanya kalau di keluarga saya itu 1 Vitomax 1 orang ya. Nah, ini 10 tetes langsung minum gitu ya. Boleh lebih? Boleh. Tapi untuk detox, Bapak Ibu bisa lakukan adalah 3 kali sehari, setiap kali asupan 10 tetes.
gitu ya. Ini bagus banget Bapak Ibu. Saya sudah benar-benar ngalamin ya. Ini juga ada Titin Esa, alhamdulillah bersyukur perkembangan pasien kanker mata ganas sudah banyak perbaikan setelah minum Alpha Meta. Mulanya nggak bisa makan, ya, nggak bisa makan sebentar. Atau ini ada Ibu Titin ya, boleh Ibu Titin sharing ya, Bu Titin, mumpung masih ada waktu nih. Bu Titin bisa langsung open? Iya, iya Bu. Ya Bu. Ya, Bu Titin boleh sharing. Yuyun. Bu Titin, ya. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Ya, gimana sharingnya Bu? Biar yang lainnya juga bisa ini ya, bisa dengar ya manfaatnya ya. Ya, pagi. Pagi. Ya, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk sharing pada pagi ini. Ini, saya kan ada pasien, kebetulan saya ada pasien di Dr. Sutomo, yaitu pasien kanker mata ganas. Dan itu pun kayaknya nggak bisa dioperasi karena sangat luar biasa dahsyatnya. Dan karena nggak bisa dioperasi, jadi saya ini memberikan Alpha Meta untuk pasien itu, terus langsung reaksi. Jadi siang itu minum Alpha Meta, malamnya itu langsung reaksi, langsung tidurnya nyenyak, terus itu yang bengkak, yang matanya dan wajahnya itu bengkak, itu langsung berkurang, langsung kempes. Dan itu kan di sekitarnya juga, di sekitar matanya juga biru, itu juga langsung sekarang sudah cerah. Terus alhamdulillah makannya juga sudah lahap. Yang awalnya nggak mau makan sama sekali, minum pun nggak bisa minum. Katanya tenggorokannya itu kayak terkunci gitu. Sekarang minumnya pakai Alpha Meta itu langsung pakai gelas, langsung diminum, langsung dihabiskan. Terus kemarin ya ini kan mau kemo, jadi ditransfusi darah dulu, terus langsung saya tambahi tak terapi dengan alpasepin. Alhamdulillah perubahannya juga sudah baik banget. Jadi yang awalnya itu bergeraknya itu kurang, sekarang sudah bisa bergerak dan sudah nggak kesakitan lagi. Jadi perkembangannya semakin bagus gitu. Jadi terus pH-nya naik. pH-nya awalnya itu 8,6, terus ini kemarin pH-nya naik 10,6. Jadi wow. tambah bagus begitu. Dan alhamdulillah ini juga sudah saya demokan kebetulan pasien itu kan saya bawa di rumah singgah, ruang pasien. Kebetulan di ruang pasien itu juga sudah ada alpasepin, jadi kemarin saya juga sosialisasi di sana karena nggak tahu cara pakainya alpasepin kayak gimana, nggak tahu. Jadi saya sosialisasi di sana, alhamdulillah di air minumnya di sana, di itu tempatnya itu sudah dikasih alpasepin, jadi semuanya yang ada di ruang singgah pasien itu minum air alpasepin dan terapi bergantian dengan alpasepin. Dan ini tinggal sosialisasi tentang Alpha Metanya, Vitomexnya dan lain-lain, dan untuk membukakan mindsetnya mereka, karena mereka masih bergantung dengan gratis, dengan ini berobat dengan pakai BPJS, pakai KIS. Jadi kita tinggal ini membuka mindsetnya agar tidak bergantung dengan obat gitu. Terima kasih sharing pagi hari ini. Terima kasih. Oke, makasih Bu Titin Esa ya, sharingnya luar biasa ya. Jadi kalau ngelihat orang lain bisa terbantu dengan Alpha Meta, dengan Vitomex, itu ikut benar-benar seneng ya kalau lihat orang lain bisa mengalami proses penyembuhan ya. Oke, ini juga ada, saya lanjut ya, pertanyaannya luar biasa. Terima kasih banyak atas responnya. Ini menandakan bahwa Anda merespon ya, benar-benar aplaus yang sangat luar biasa ya. Nah, ini ada dari Pak Willy Huang ya. Bu Yuyun, malam, untuk konsumsi Alpha Meta dan Vitomex, lebih dianjurkan duluan mana? Apa boleh digabung konsumsinya?
Oke, terima kasih ya Pak William Huang ya. Oke, sebaiknya ya jangan dicampur Pak, sendiri-sendiri supaya apa? Supaya fungsi masing-masing itu bisa bekerja dengan lebih maksimal lagi. Nah, kalau saya kebiasaan begitu bangun pagi kan pasti minum air putih. Nah, air putihnya itu langsung saya tetesin Vitomax. Nah, setelah itu jarak setengah jam ya saya langsung minum Alfameta. Ya, itu paling cepat ya. Jadi kalau bisa lebih daripada itu boleh. Jadi minumnya sekarang itu pokoknya begitu, setiap kali mau minum air putih saya tambahin Vitomax. Setiap kali mau minum air putih saya kasih Vitomax ya. Dan Alfameta minumnya adalah untuk awal 3 kali sehari, untuk selama 3 bulan, untuk maintain ya itu adalah 2 kali sehari. Pagi dengan malam sebelum tidur atau jam-jam segini ya. Nah, ini pertanyaan bagus juga ya. Oh, yang kedua ada juga. Apa boleh Vitomax ditetes di mata? Jangan ya Pak ya. Saya belum pernah coba, tapi saran saya jangan ya, jangan ditetes di mata. Kalau untuk luka saya ngalamin ya. Biasa ibu-ibu kan suka masak-masak gitu ya. Saya beberapa kali itu kena yang namanya minyak itu panas, itu suami saya tahu itu ya. Nah, alhamdulillah itu nggak ada bekas sama sekali gitu ya, dan tidak melepuh sama sekali begitu saya tetesin pakai Vitomax, langsung saya balut ya dengan perban seperti itu. Nah, kemudian ini ya ada juga bertanya ya. Nah, ini bagus juga pertanyaannya ya. Alfameta dan Vitomax itu produk dari mana Bu Yuyun? Apakah harus dibeli? Apakah harus beli di mana? Boleh tahu harganya? Saya sangat setuju ya dengan pertanyaan ini, bagus banget gitu ya. Nah, Alfameta itu adalah beras pilihan yang terbaik di dunia dan hanya bisa ditanam di Thailand. Jadi produksinya itu di Thailand. Karena sebenarnya mau diproduksi di Indonesia nggak bisa. Ya, karena dia itu mengandung zat ya tertentu, lahannya itu saya lupa namanya. Jadi dia itu mengandung satu organik apa gitu yang membantu benar-benar proses yang namanya menghasilkan padi yang terbaik di dunia itu di Thailand itu ya. Nah, kemudian kalau yang namanya Vitomax tidak jelasan, yaitu dia diproduksi di Indonesia ya. Dan saran saya Bapak Ibu, ini benar-benar saran saya ya, untuk pembelian Vitomax dengan Vitomax dengan Alfameta, saran saya beli di dealer resmi, di kantor resmi. Kita belinya ada di kantor Bisword ya. Di Indonesia ada 2 kantor, yaitu di Jakarta dan di Surabaya ya. Nanti Bu Sita akan dibantu oleh yang memberikan link Zoom ini ya. Saran saya kenapa kok melalui jalur resmi atau ke kantor resmi, supaya nanti ya kita tahu kualitas barangnya seperti apa, itu terjamin Bapak Ibu. Mungkin ada harga yang lebih murah dikit gitu ya, tapi nggak tahu gitu kalau ada apa-apa nggak akan bisa terjamin, nggak tergaransi gitu ya. Tapi saya tahu banget yang namanya kantor itu juga sudah menertibkan ya harga-harga, supaya apa? Karena kalau sampai ada harga yang di pasaran lebih murah, itu secara legal itu diisu sama kantor. Jadi makanya banyak sudah ditemukan, karena memang bagus banget yang namanya Alfameta dengan Vitomax. Jadi banyak orang tuh mau jual itu harga murah untuk menarik gitu ya. Tapi kalau mau betul-betul kepengen gitu ya dapat kualitas yang bagus, kemudian garansinya benar-benar kualitasnya terjamin, beli di tempat yang resminya, di mana tempatnya, tanya kepada yang memberikan link Zoom ini gitu ya. Dan karena waktu Bapak Ibu ya, sebenarnya senang banget ya, insya Allah di ke depan ya, di pertemuan ke depan lagi ini bisa ketemu lagi, bisa sharing lagi ya. Kemudian, maaf Bu Yuyun, terakhir ya, Vitomax ini tidak membuat tubuh menjadi ketergantungan seperti propolis atau, nah mohon maaf untuk yang merek yang lain saya nggak tahu. Tapi yang jelas ya, yang namanya kebutuhan buah dan sayur, itu sekali-sekali sebenarnya yang tadi sesuai dengan saran WHO, itu sekali-sekali kita konsumsi atau harus diminum harus dimakan setiap hari. Bahkan WHO itu merekomendasikan sebaiknya kita itu makan buah dan sayur itu 1 hari 400 gram loh. Berarti saran daripada Badan Kesehatan Dunia ya disarankan sebaiknya kita makannya adalah 400 gram sehari. Jadi kalau dengan Vitomax itu minumnya setiap hari
bukan karena faktor ketergantungan, tapi memang Vitomax ini adalah diperlukan oleh tubuh kita memenuhi nutrisi yang tidak terpenuhi karena tidak makan sayur dan buah 400 gram. Kalau toh nggak mau minum Vitomax nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu bisa memenuhinya dengan 400 gram setiap hari dengan 5 jenis warna buah dan sayur. Kalau saya pilihnya yang praktis aja. Gitu langsung tetes sudah mengandung nutrisi 5 warna gitu ya, dan Vitomax ini itu terdiri dari 22 macam buah dan sayur. Jadi setiap hari saya makannya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran itu 22 warna sebenarnya ya. Nah, oke. Ibu boleh maaf tanya, itu kan pertanyaan dari saya ya Bu, ini kan pengalaman saya sendiri ya. Yang saya sebutkan tadi itu memang dari kalau di ininya itu memang sama seperti ini, bahannya bahan alami semua dan organik, tapi kalau memang kita tidak meminum itu badan langsung drop gitu. Apakah dengan Vitomax ini tidak seperti itu gitu maksud saya? Ya, Bu Gloria, kalau ternyata memang badannya mengalami drop, artinya ada sesuatu di dalam badannya. Berarti badannya itu adalah butuh nutrisi, masih butuh nutrisi. Karena yang namanya sebenarnya konsep daripada badan kita ini, itu kan paling kecil adalah sel, ada jaringan, ada organ, betul nggak? Baru adalah keseluruhan tubuh kita. Nah, sebenarnya intinya adalah yang tadi saya sampaikan, Vitomax dengan yang namanya Alpha Meta, itu memberikan nutrisi makanan yang baik buat sel kita. Kalau yang ada di dalam, kalau yang merek yang lain saya nggak tahu ya Bu, tapi saya hanya bisa menjelaskan yang ada Alpha Meta dengan yang namanya Vitomax. Kalau ternyata nggak minum, badannya ngedrop, artinya organ tubuhnya, jaringannya masih belum bagus, sehingga selnya tubuhnya ini masih belum kenyang sebenarnya, belum terpenuhi kebutuhannya. Kalau ternyata sudah memenuhi kebutuhannya, kemudian organnya bagus, jaringannya bagus gitu ya. Pasti kalau misalnya hanya beberapa saat saja untuk tidak minum nggak apa-apa. Seperti itu ya. Tapi buat saya pribadi, karena yang namanya sel ini, mulut kita aja butuh makan, tubuh kita aja butuh makan, apalagi sel. Sekarang pertanyaan saya pribadi gitu ya. Ibu Gloria, kita diskusi ya Bu Gloria. Oke, kita kan ngomongnya adalah nutrisi untuk sel kan ya. Nah, sekarang tubuh kita kan juga makan, tapi kan belum tentu makan untuk sel. Nah, alangkah baiknya kalau apa yang kita makan ini, sel juga makan, asupannya sama. Nah, pertanyaan saya, kalau kita nggak makan 1 hari, kondisi tubuh kita seperti apa Bu? Sehari nggak usah makan. Lemes kan Bu? Betul nggak? Iya betul. Nah, 2 hari nggak makan, tambah lemes lagi. Nah, ini bagaimana menyeimbangkan apa yang kita makan, sel juga dikasih makan. Nah, makanan sel itu, Bu, setahu saya adalah apa? Alpha PSP. Sel itu hanya mengenal makanan pokoknya dari zaman dulu hingga sekarang sebenarnya Alpha PSP. Alpha PSP itu kalau nggak mau minum Alpha Meta, boleh makan beras coklat. Ya, tapi diambil kulit arinya, jangan makan berasnya karena nanti obesitas nanti Bu. Nah, prosesnya nanti ya ibaratnya kalau saya maunya yang praktis aja, udah minum Alpha Meta. Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa, tapi ya itu tadi pakai beras merah, ambil kulit arinya, diproses sendiri, baru dimakan, diperlukan oleh tubuh gitu ya. Tapi ya pilihan ya Bu ya, mau yang praktis atau mau memproduksi sendiri. Yang jelas yang namanya sel itu masih dalam kondisi masih hidup gitu ya, ya pasti harus dikasih nutrisi setiap hari, dikasih makan. Karena kalau nggak makan ya pasti loyo Bu, lemes dia. Seperti itu. Prinsipnya seperti itu, ya. Oke, nah sebenarnya kepengen masih ngobrol ya Bapak Ibu ya. Nanti Bu Gloria bisa nanya lebih detail lagi juga dengan yang memberikan link Zoom-nya ya Bu ya. Karena keterbatasan waktu ya. Dan saran saya Bapak Ibu ya, tadi ada beberapa sharing tentang cancer, kemudian suami saya tentang yang namanya asam urat gitu ya. Saya hanya menyampaikan ya, memberikan saran ya. Jangan nunggu sakit baru minum, baru memberikan nutrisi untuk sel. Kalau tubuh kita ini masih dalam kondisi sehat walafiat gitu ya, alangkah baiknya juga dijaga
gitu ya. Karena apa? Karena tuh kalau tubuh kita ini dijaga, otomatis akan memberikan kesehatan yang betul-betul paripurna, Bapak Ibu, yang betul-betul sehatnya itu sehat luar dalam gitu ya. Nah, banyak orang mindsetnya ini saya betulkan hari ini gitu ya. Jangan nunggu sakit baru selnya dikasih makan. Karena tubuh kita aja itu butuh makan, apalagi sel gitu ya. Nah, bayangin kalau nutrisinya itu dimakan oleh sel ya, selnya mendapatkan nutrisi yang baik, kemudian dapat dari fitonutrien, kemudian juga dari alpha PSP. Kita bisa bayangkan, kita akan mendapatkan satu kesehatan yang betul-betul prima sampai usia kakek nenek, dan kita bisa yang namanya apa? Menemani cucu kita dalam kondisi yang sangat baik. Ya, karena yang namanya kesehatan itu tidak ada harganya, ya, sangat mahal, nggak dijual Bu kesehatan itu, ya, yang bisa nggak ada orang mau gantiin kita sakit, kita yang bisa menanggungnya sendiri gitu ya, karena hal yang tidak bisa digantikan adalah kesehatan, ya. Nah, oke. Sebelum sebenarnya tadi saya mau ada satu share juga, cuman karena ada satu kondisi beliaunya nggak bisa hadir ya, karena ada satu ini ya, orang yang mengalami gagal ginjal dan sudah cuci darah. Saya mau hanya kepengen untuk sharing tadi untuk menampilkan menghadirkan istri beliau tercinta, cuman karena ada kendala tantangan, ada tugas gitu ya, beliau nggak bisa hadir. Kepengen berbagi sharing bagaimana sih Alfameta sama Vitomax itu untuk yang dalam kondisi cuci darah, karena kan minumnya kan nggak bisa banyak seperti orang normal. Nah, insya Allah nanti bisa lain waktu ya kita berbagi. Jadi masih ada seri berikutnya ya. Oke, sebagai penutup ya, ada film yang bagus banget ya, yang saya harus share ke Bapak Ibu ya, karena filmnya ini sangat menginspirasi. Nah, sebelum ngomong ke film ya Bapak Ibu ya, ini ada kabar gembira luar biasa ya, buat Bapak Ibu yang kepengen nyoba Vitomax sama tadi paket Alfameta, ada paket namanya To Be Strong ya, dua yang betul-betul bisa membuat strong, kuat buat tubuh kita, yaitu Alfameta dan Vitomax ya. Ini bagus banget Bapak Ibu ya. Nah, mumpung promonya masih tanggal 30. Karena kalau beli 1 botol Alfameta dikombinasi dengan yang namanya Vitomax, beli 3 botol, Bapak Ibu akan mendapatkan 2 botol Vitomax gratis. Jadi Vitomax-nya dapat 5 Bapak Ibu. Nah, ini kesempatan yang sangat luar biasa, maksimalkan, tinggal beberapa hari lagi. Karena 2 botol Vitomax itu lumayan loh, harganya 900 lebih loh. Jadi free-nya aja 900 lebih. Nah, untuk jelasnya bisa tanya kepada pengundangnya. Nah, oke Bapak Ibu, saya tutup dengan satu film yang sangat bagus ya. Semoga ini bisa menjadi satu perenungan buat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa mengambil keputusan untuk hidup sehatnya Bapak Ibu ke depan ya. Oke, maaf. Seperti Anda tahu, banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Orang sekarang berpikir menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, bahkan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian. Dan semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan mengatakan tidak ada uang. Padahal faktanya, Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan mobil agar berkendara dengan aman. Dan Anda menggunakan pelindung ponsel agar tidak rusak saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan agar awet bisa terus digunakan. Tapi hanya tubuh yang tidak pernah dipedulikan. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, atau tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Satu setel pakaian dengan harga 5 juta masih bisa tuh dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Mobil dengan harga 500 juta masih bisa kita buktikan dengan invoice pembeliannya. Dan sebuah rumah yang nilainya lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Namun berapakah harga dari seorang manusia? Tentu saja hanya dapat dibuktikan dengan kondisi kesehatannya. Jadi janganlah pernah mempedulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena seperti Anda tahu,
Kesehatan adalah jaminan Anda. Selalu ingat itu. Pilihannya ada di tangan Anda. Karena kesehatan bukanlah warisan. Kesehatan adalah investasi terbaik Anda. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tentu saja tempat tidur rumah sakit. Saat ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, mengantarkan Anda kemana Anda ingin. Dan seorang bisa Anda pekerjakan untuk mencari uang untuk Anda. Tapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang. Akan tetapi ada satu hal yang jika hilang tidak akan pernah kembali, yaitu kesehatan Anda. Jadi mari menjaga kesehatan untuk masa depan terbaik Anda. Semoga Anda berkelimpahan, makmur, sejahtera, dan sehat. Ya, Bapak Ibu ya, semoga ini bisa menjadi satu bahan perenungan buat Bapak Ibu semuanya. Dan senang banget bisa berbagi ya, dan semoga bisa bermanfaat dan kita menuju kesehatan yang betul-betul paripurna ya, sampai ke depan dan bisa menemani anak cucu kita. Sampai ketemu di workshop berikutnya Bapak Ibu. Sampai jumpa.